Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Merdeka. Hari ini sangat luar biasa, kami dianugerahi nikmat dari Tuhan untuk bisa berjumpa dan bersilaturahmi dengan orang yang memiliki sebuah perjalanan luar biasa, khususnya di Jawa Barat Tatar Sunda. Dulu ketika saya SMA mendengar ada sebuah lagu yang fenomenal dibawakan oleh musisi yang terkenal, yaitu yang sampai ini hari juga masih terkenal, yaitu Bung Iwan Fals. Dan salah satu lagu yang masih ingat dalam pikiran kita tentang Umar Bakri. Nah, konon kabarnya bahwa lagu itu oleh beliau diciptakan untuk memberikan sebuah predikat dan kehormatan kepada sang guru. Ya, gurunya siapa lagi? Ada di sebelah saya hari ini, yaitu Abah Landung. Wilujeng siang, Pak. Wilujeng siang. Nah, ini Abah Landung ini oleh Bung Iwan Fals disebutnya Umar Bakri. Wilujeng. Betul. Hatur nuhun, Pak. Yang wangsulna. Semua sehat? Alhamdulillah, Pak Eka. Sehat. Abah teh ini yuswa sabaraha? Ya upami tilepat mah nembe bade ka salapan. Allah, nembe bade salapan. Berarti tahun payun 100 tahun. Ini luar biasa. Nah, ini contoh, saya kira Abah Landung seorang pendidik dan juga sekaligus budayawan dan olahragawan di usia 99 tahun. Aduh, saya mah belum tentu ya. Mudah-mudahan. Hatur nuhun, Pak. Kasupingan anak. Jadi Abah teh menurut cerita ke Bogor nggak ulang, ya ada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, katanya juga ikut dalam sebuah peristiwa penting waktu Asia Afrika ya, Pak. Betul. Waktu Asia Afrika, lalu pemilu 55, betul. Lalu pemilu 71, ya, dan terus zaman Orde Baru ya, Pak ya. Iya. Berarti ini mah manusia semua zaman. Nah, ini penting untuk kaum milenial ya. Generasi Z untuk mengetahui tentang sejarah. Mengapa? Kumaha lalakon teh mah, janten guru teh. Iwan Fals teh murid mah. Mohon. Ya, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simkuring Landung. Mangga bebas. Saya Landung Ano yang dilahirkan di kota Bandung pada 11 Juli 1926. 26. Jadi pada waktu itu saya lahir, gedung-gedung di kota Bandung itu belum sebaik sekarang, baru dirintis dibangun. Dan Abah Landung lahir di Jalan Citarum nomor 36 yang sekarang dipakai restoran Alas Daun. Alas Daun. Dari situ karena diusir sepulangnya setelah Bandung Lautan Api begitu. Dari kecil Abah Landung sudah bisa main tenis, yaitu mulai tahun umur 8 tahun. Jadi tahun 31-32 itu sudah di lapangan. Yaitu di lapang sebelum kemerdekaan ya, Pak. Ya, sebelum kemerdekaan. Di lapang Merdeka. Itu pada tahun 1933 Abah Landung sudah sebagai pemungut bola. Yang bola tenis yang di lapang. Main tenisnya yang main tenisnya semua Belanda. Kacung ya, Pak. Saya sebagai kacung tentunya harus mengikuti segala kemauan mereka. Di mana lapangnya itu? Di Jalan Maluku. Taman Maluku. Iya, masih ada. Lapangnya baru satu pada waktu. Terus terang, karena bapak saya pada waktu itu termasuk aktivis di Bandung, dari mulai tahun 20-an atau mungkin sebelum masih tahun 1890-an tuh sudah aktif. Dan kemudian punya istri, melahirkan Abah tahun 1900
bulan Juli. Abah di Kapepansenan oleh beliau, sudah beliau juga satu aktivis pada waktu itu, dan pada waktu itu belum banyak orang pintar. Yang jadi insinyur aja, waktu Abah lahir umur 6-7 tahun, sekolah di Jalan Riau, yaitu sekolah, kalau sekarang tuh taman kanak-kanak. Insinyur tuh baru Bung Karno saja. Bung Karno masih terkenal ya, 23, 26 itu udah terkenalnya seorang. Jadi kayaknya mengikuti. Ya keuntungannya karena pada waktu itu kami ini keluarga miskin, maka mau tidak mau saya harus ikut dan mencari nafkah lah, kalau nafkah. Karena tiap hari mendapat upah 1 sen, 2 sen, 3 sen, 5 sen. Dan upah itu dipakai makan, dan kemudian teman-teman kita orang inlander, orang Indonesia, itu tidak boleh mendekat ke lapang-lapang tersebut. Inlander. Jadi hasil dari itu dipakai makan bersama. Ya keuntungannya banyak. Ya kita sebagai orang yang dijajah pada waktu itu tentunya mengikuti apa maunya. Ya kadang-kadang dia berbuat tidak baik, dia mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada saya, ya kita turuti sebab kita sebagai pemulung pada waktu itu. Beranjak tahun demi tahun, saya makin pintar makin main tenisnya. Selain main tenis, pada waktu itu saya sudah bisa main golf. Main golf, oke. Ya. Di mana Pak? Di Dago? Di Dago. Di Heritage. Ya, Dago nomor 1. Dari lapang tenis langsung ke sana. Sampai tahun 42, itu perbincangannya itu segala kemungkinan yang terjadi di Indonesia, utamanya di kota Bandung, sebab semua penjajah kumpulnya di Bandung, Pak. Ingat. Mengapa di Bandung? Karena di Bandung itu yang menghasilkan uang, kalau sekarang itu APBD, yang paling besar. Dan penjabat-penjabat Belanda, dari mulai lurah, camat, dan sebagainya, itu paling kecil gajinya 6.000 gulden. Bisa dibayangkan 6.000 gulden pada sampai dengan tahun 42. Sebab mengapa Abah tahu? Karena setiap waktu yang main itu bergantian. Semua penjabat. Jarang penjabat. Ada juga satu dana dari Bandung atau dari Garut yang tentunya pada waktu itu yang ikutlah antek-antek mereka gitu. Dia mengatakan bahwa Bandung ini suatu tempat yang paling nyaman diukur dari penghasilan VOC pada waktu itu. Saya mengikuti sebab pada waktu itu saya diberi ya sedikit tahulah bahasa Belanda tuh 1-2 bisa gitu. Jadi bisa mengikuti lah. Teman-teman yang lain belum pada bisa. Nah, waktu setelah Belanda lalu ada penjajahan Jepang apa di mana tuh tahun 4? Waktu penjajahan Jepang masih di Jalan Citarum. Jadi waktu penjajahan Jepang saya sudah lebih besar. Kemudian selama dari umur 16 tahun 34, 5, 6, Abah selalu memberikan pembelajaran, yaitu pembelajaran menulis dan membaca. Karena hampir 80%, 90% teman-teman kami itu adalah buta huruf. Jadi saya memberikan pembelajaran yang buta huruf sampai bisa membaca. Mereka bisa mengucapkan merdeka, tapi tidak tahu apa itu merdeka. Tulis merdeka. Jadi semangatnya atau sayanya. Iya, jadi sampai menjelang Jepang datang, Jepang sudah kelabakan, barangkali pada waktu itu juga VOC sudah ribut. Setiap hari itu dari tahun 38, 39, 40 yang dikatakan itu soal korupsi. Masalah korupsi, kalau diurang itu silu hujat lah di lapangan itu. Menir itu mau begini, menir itulah begini. Terus ngawitan. Iya, udah mulai lah.
Jadi semua penjabat mau ke Bandung untuk merebutkan paling sedikit 6.000 gulden. Bayangkan kalau sekarang itu berapa puluh juta. Abah saja setiap harinya dapat 5 sen, itu sudah bisa untuk makan 10 teman. Nah, Jepang lebatnya Pak. Lalu kemerdekaan. Jepang datang, Ya. Abah sibuk untuk memberi pelajaran buta huruf. Se-Bandung itu dari Cicadas, Pasar Baru, Kosambi, semua aja. Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Utara. Ya sampai pada waktu tahun Jepang datang, Abah sudah punya sebutan Bapak Guru. Oh, tidinya Ya, ngawitan aja Abah. Bapak Guru. Abah ngawitan janten gaduh predikat guru. Jadi Bapak Guru ya dari tahun 40 sampai hari ini barangkali ya. Nah, jadi tapi sampai tahun 55 itu masih guru sukarelawan. Sampai 40. Nah itu menuju peristiwa Bandung Lautan Api apa di mana? Peristiwa Bandung Lautan Api Abah sudah besar, sudah setengah dewasa, tentunya ikut serta. Jadi selama menggagas Indonesia Merdeka, karena Bapak seorang, kalau sekarang tuh aktivis begitu, dicurigai orang-orang Belanda, maka saya ditugaskan untuk mengintai siapa Belanda-Belanda yang baik, yang tidak, siapa orang Indonesia yang baik dan yang tidak. Nah, kesempatan itulah dilaporkan kepada Bapak, untuk akhirnya orang-orang itu ya menjelang Jepang pergi itu semua dihabisi gitu. Jadi dan saya juga pada waktu itu diberikan senjata yaitu berupa keris dan pisau dan bambu runcing. Jadi menuju peristiwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, Abah terus dewasa. Terus dewasa sudah ikut lah. Artinya kalau dikatakan kita juga ikut perang, saling membunuh ya kurang etis kan. Tapi kita sebab Bapak memberikan surat kamu harus baik, damai, tapi harus surti. Harus surti apa orang-orang yang jahat. Sebab orang yang jahat itu bukan hanya orang-orang yang bule aja. Ternyata teman-teman kita, bangsaku juga jauh lebih banyak yang lebih jahat. Imperialis pribumi. Imperialis pribumi. Ketiga, eta menuju peristiwa Bandung Lautan Api, ya kan aya sosok pemimpinna eta apa Sejalak Harupat teh, kumaha dongeng Sejalak Harupat teh Muhammad Toha. Ya. Sejalak Harupat barangkali Muhammad Toha itu kalau tidak salah Otto Iskandar Dinata. Ya, Pak Otto Iskandar Dinata. Waktu itu sampai dengan sudah merdeka, Bandung Lautan Api, Abah diusir pada waktu itu kalau tidak salah tanggal 26 Maret ya. 26 Maret 46. Iya, 46. Kami Belanda paling ngerebut deui. Belanda kan yang terebut. Daripada dibikin ka Belanda mending di bumi hangus. Di bumi hangus kan. Dan kami lari ke Cicadas, ke Cicalengka, kemudian ke Garut, terus ke Jogja. Jadi tapi pada waktu itu teman-teman Abah itu, jadi saya juga mengingatkan ya kepada bapak-bapak dokter yang hari ini berkuasa. Pada waktu itu teman-teman saya itu disuntik. Divaksin istilahnya. Oh, divaksin. Ya, seperti sekarang influenza atau apa itu kemarin COVID. Ya. Tapi pada waktu itu yang diikrarkan itu vaksinnya itu yaitu TBC, malaria, kemudian tipes. Jadi semua teman yang sebaya dengan saya divaksin. Kemudian Jepang pergi, teman saya yang ribuan itu hanya saya yang tidak terbawa karena dipertahankan oleh orang tua. Itu semua mati semua. Ini supaya bapak-bapak yang sekarang itu mengetahui. Dan teman-teman kami itu yang ribuan dari kota Bandung itu dibawa ke Bekasi, ke Klender, ke Kerawang. Kanggo Rumusa, paksa. Tapi ternyata tiap hari teman-teman itu pada meninggal. Ada yang kena COVID, ada bukan COVID ya, malaria, influenza, tipes, TBC, dan lain sebagainya. Selain juga karena tidak diberi makan kan, makanannya kurang, dipukul, ditampar, dan lain sebagainya. Itu juga
kebagian. Abah juga dengan bapak saya juga kebagian. Sebab pada tahun 40 bapak saya diambil oleh pemerintahan Belanda. Kemudian tahun 42 Jepang datang, Abah juga dipanggil di tiang listrik di depan sekarang itu Pusdai. Ada tiang listrik, ada suku, ya diikat. Bapak saya disiksa hanya membela bahwa umur anak saya baru dilahirkan tahun 1932. Sedangkan Heminte, kota Madia, pada waktu itu katanya tahun 26. Jadi sudah layak untuk dijadikan Romusa. Gitu. Jadi bapak yang disiksa sampai sakit terus meninggal, saya hanya meronta-ronta karena masih kecil. Ya disitulah Jepang. Jadi Rama Abah teh pupus di tangan Belanda. Iya, di tangan Belanda dan Jepang lah udah kembali dalam tangan Belanda. Jadi mereka itu menuntut, ya itu di tangan pupusnya waktu diikat itu pada Jepang tahun 42. Setelah Bung Karno dihukum tahun 32, 42 bapak saya, dan kemudian pada tahun 42 itu setelah bapak dilepas, saya kena sanksi, yaitu saya masuk ke Bancai sama ke Sukamiskin. Abang kayak kantos Kantos, ya. Ditahan. Ya, tapi istilahnya hanya di strap. Bukan tidak diadili. Tidak diadili. Sebab pada waktu saya melatih bola tenis, Menir Brau siapalah namanya lupa, mereka itu selalu salah. Karena selalu salah itu mengucapkan verdom kepada Abah. Verdom Syekh in London. Verdom Syekh. Ya. Abah juga, ya. Juga verdom begitu. Kamu juga kurang ajar kata saya. Bodoh, nggak bisa nangkap. Nggak tahu dia itu kepala pengadilan Bandung, Jawa Barat. Yang di Jalan Rio itu. Diadilinya di rumah menggugat itu yang di jalan. Anti Kampung deh. Iya. Pengadilan itu memang di Jalan Rio. Iya, di situ di rumah menggugat. Ya. Bukan di Jalan Rio, di rumah menggugat. Di Indonesia menggugat. Iya, di Indonesia menggugat di sana. Di Indonesia menggugat. Dan ya dapat sanksi 1 hari semalam di Bancai, sehari di Sukamiskin. Hanya merasakan makan tahanan itu. Waktu itu tahanan ya hanya berapa ratus lah di Sukamiskin. Ditahan, makan begitu, ya udah lepas saja. Tahun zaman Jepang datang, Jepang kalah, ya kita berontak. Bapak itu, ya ternyata pada waktu tahun 42, 43, 45 itu Bung Karno sering di Bandung. Yaitu dengan bapak saya. Bapak saya pada waktu itu namanya Sastro atau Sastra. Katanya, iya, Juragan Sastra lah. Juragan Sastra. Ya, pada waktu itu. Jadi ya ngomong saya mungkin besar, dilatih, jadi hanya bapak bilang, kamu diizinkan jeung Walanda teh lain naon deui, maneh kudu jadi matahari gitu. Ya kan tidak tahu matahari itu apa. Ternyata matahari teh cenah iya mata-mata cenah pion. Pion. Jadi maneh kudu intel, jadi maneh kudu bisa ngelawan spionase lawan spionase begitu. Disitulah Walandung makin dewasa, ya ikut Bandung Lautan Api, ya perang lah, bakar rumah, pergi bersama tentara. Dari ini ya pada waktu itu saya banyak kenalan dari sejak itu juga. Dari mulai Bang Otista, Otto Iskandar-Dinata, kemudian Uci, Sanusi Harjadinata, kemudian kesininya Mas Sudi dan banyak lagi lah. Terus kenal apa serang? Iya, mau yang pada waktu itu dikenalkannya justru setelah merdeka 10 tahun. Tahun 55. Si Horeng teh batur-batur urang teh menak-menak. Jeung jalma pinter. Ari si Ano mah ke saya tuh
Cilandung mah daek na nganukur ngajaran we batur ngajar buta huruf. Saya tidak sekolah. Ternyata menak-menak itu ya itu yang saya tadi sebutkan. Itu banyak lah. Kemudian datang Bung Karno, datang Ali Sastroamidjojo, datang Pak Ruslan Abdul Ghani dan semuanya. Tapi pada waktu itu antara beliau dengan orang-orang kecil itu ya begitu dekat, begitu mesra. Apalagi saya tahu sebagai seorang bellboy dan secara kebetulan saya mengenal dengan yang punya Homan, Pak Sadak, Muhammad Sadak, dan kemudian juga mengenal dengan Pak Suwarma yang punya Syariatar. Yang pada waktu itu ya maaf, ya belum apa-apa, masih dagang lauk asin, dagang sayuran di Pasar Baru. Dan saya yang dewasa kecil sudah kukulunuan ke sana kemari sambil bawa asbak mengajari anak-anak mereka. Sabak. Sehingga begitu merdeka, semua panggil Pak Guru, kemudian Jepang pergi, hasil merdeka, semua orang menitipkan anak saya. Sehingga tidak heran dari mulai keluarga otista, semua itu putra-putranya pernah kaulang. Oh, kaulang ku abah. Ya, termasuk mereka. Begitu kan kesininya. Nah, itu hanya gara-gara dari Bung Karno, ternyata budak nucingnya saya diangkat tuh jadi guru, baru diangkat tahun 55. Oh, jadi abah diangkat terus pindah mah tahun 1955. Bah, tahun 55. Menuju orang aya peristiwa penting di dunia. Iya. Dan memiliki sebuah semangat untuk mendorong negara-negara mereka. Walaupun sampai ini hari masih ada negaranya yang belum merdeka, yaitu mana Palestina, Palestina. Itu yang disebut Konferensi Asia Afrika. Abah disitulah Abah disuruh oleh Bung Karno. Abah ngiring peran di Asia Afrika. Ngiring aktif berbulan-bulan, bertahun malah. Setahun sebelum Asia Afrika tahun 54 itu sudah digagas dan saya sudah ditunjuk, dibawalah untuk menjadi office boy, melayani kalau ada Bung Karno sampai tahun 55 tuh saya ditugaskan untuk meladeni karena panitia lokal dan diberi tugas oleh Bung Karno untuk mencari kendaraan. Jadi kendaraan Asia Afrika itu ya kalau boleh ngomong rada legek ya yang beliau yang menyuruh tapi yang mengerjakan itu saya. Semua ke orang-orang kaya yang ada di Bandung dipinjami dan diberikan tanpa ada upah. Dipinjam dan memberikan dengan sukarela. Menak-menak Bandung, Balaleunghar, tabungan mobil, nyambut tamu 6 negara. Merasa bangga lah. Bahkan suatu sampai kebaikannya yang perlu dicontoh ya ini kenyataannya saya masih hidup. Bung Karno itu sampai menyuruh awas senah Pak Guru saya pas Pak Guru barudak ingatkan ulah bikin kata dahar. Jadi saya menghubungi ke Jalan Suprapan. Bung Karno pasti bahasa Sundanya banyak. Iya, Bung Karno pasti bahasa Sundanya. Saya lakukan semua pedagang pada waktu Asia Afrika kalau ada yang pakai emblem Asia Afrika kasih makan. Kasih minum bajigur gratis. Bung Karno dan Pak Ali Sastroamidjojo tidak, dia yang mencatat nusok mayaran Pak Ali Sastroamidjojo. Bah cik eknaros eta kunaon Bung Karno teh kan aya Jakarta, ibu kota, aya Surabaya, kotana Lampung Agung. Kunaon milih di Bandungnya? Ya. Asia Afrika. Kalau kata Bung Karno ngomong-ngomongnya ada orang Bandung mah ramah-ramah. Nah, eta ramah someah. Ramah someah ka saya. Dulurannya. Nah, itu dah beliau tuh ingat. Sekalipun Pak Ali Sastroamidjojo, Pak Ruslan Abdul Ghani kan bukan orang Bandung ya. Jadi bahasa Indonesia aja. Merasakan kebaikan orang Bandung itu. Tapi nama welcome. Iya, welcome. Someah hade ka semah teh urang. Dan rakyat juga aman
damai kan? Dan nyatanya dan pada waktu itu pergolakan politik sudah sengit, Pak. Karena yang saya lihat, saya dengar sering duduk bersama itu antara Bung Karno, Ruslan Abdul Ghani, Sastro Amijoyo, kadang-kadang Pak siapa itu Insinyur Dago atau siapa yang Jalan Dago, Pak Juanda, terus Pak banyak lah, saya tidak hafal karena saya Inohong ya, ternyata orang-orang besar dan orang-orang hebat dan mereka orang-orang ternyata setelah saya tahun 50 tahun dikatakan ini Mister Anu, ini Mister Anu, ini Mister Anu gitu. Jadi Abah masih emut kabayang banyak. Iya. Kumaha masih kebayang. Kurang jadi tuan rumah negara-negara yang datang semua sampai diberitahukan antara pengamanan security diberitahukan. Dan kita ngatur kendaraan kan, sekian ratus kendaraan. Jadi kalau ini misalnya Bung Karno mau berangkat, Jalan Tamblong, terus ke Kosambi lewat Supratman, terus ke Jalan Diponegoro. Cacan aya bypass hari ya, cacan aya naon. Nanti kalau Soekarno Hatta, Wali Sastro pakai mobil kedua, jalannya tidak sama. Jalannya ke Cibunut, Jalan Sunda, Robos gitu. Nanti pulangnya, jadi yang ngatur tuh kami. Jadi supaya aman lah. Iya, orang transportasi dan jadi kena Abah juga ikut duduk di transportasi dengan akomodasi. Bagian akomodasi. Ya, Panitia lokal. Iya, panitia lokal yang diketuai oleh Gubernur Sanusi Hadjinata. Waktu harita gubernurnya Pak Sanusi. Iya, Pak Hadjinata. Jadi ya bagus lah. Malah kalau boleh nyombong ya dulu udah pernah tidur itu di Pakuan itu kita hampir seminggu sekali. Abi kantos adidik ku Pak Sanusi datang muridna kursus. Iya. Tahun 80-an masih bekerja ajeuna di petisi 50. Nah, abi sering konsultasi. Iya. Masih alhamdulillah kenging warisan nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai jadi politisi itu Pak Sanusi. Dan memang menak Sunda anu cerdas, nah itu perlet Pak Sanusi menyembah. Jadi di satasan tahun 45 ya kalau turang terus nyarita urang masuk silisigeung we jeung batu urang cenah ya. Sur Pak Sanusi. Nah, gitunya Aceh Bung Karno ke tahu kita ini kan musuhnya Pak Guru cenah ke Ano ya. Dulu saya disebut Ano, Pak. Oh, Ano. Pak Ano gitu ya. Jadi musuh kita teh yang sama kulitnya, sama hitamnya gitu. Jadi lebih sulit. Lebih sulit ya. Daripada ngelawan kita Bung Karno ya. Jadi perjuangan masih cukup panjang. Wah, terus cari was gitu. Oh iya, terus gitu. Padahal di setiap meja perkumpulan itu pada waktu itu saya mengikuti Bung Karno, Ali Sastro, Ruslan Abdul Ghani, Uci, Sanusi, saya di belakang kan, Pak Sumitro. Nah, dan satu lagi Pak Sekar Maji. Pak Kartosuwiryo. Masih kena gabung harta. Gabung. Begitu ya, apa yang dibicarakan kita tidak tahu, hanya Bung Karno memberikan isyarat pada waktu memang kita mah ya bertengkar tapi harus baik biasa, tapi kalau dia itu tahu, sehingga pada waktu itu sebelum tahun 55 sampai tahun 60 masih sering, kemudian tahun 55 Asia Afrika sukses dengan baik. Dan semua ide dari orang Indonesia itu diterima oleh Bung Karno, ya saya yang diikuti melayani aja. Sampai dengan ide Bung Karno mengganyang Malaysia. Dan Abah juga tunjuk. Jadi Tengku Abdurrahman. Nekolim. Jadi Banong ikut. Jadi ngiring. Abi mah hawar-hawar tapi masih kene
Iya, jadi barangkali ya dewasa. kalau penjabat sekarang yang ada sekarang barangkali tidak ngalami kan. Jadi ya Ganjang Malaysia. ya, Ganjang Malaysia, Abah sendiri ikut kan 3 tahun di sana. Oh, kan tos Abah. Iya. Sukarelawan. Gaulang atau Ganjang Malaysia. Ganjang Malaysia. Mengajar yaitu memberikan pembelajaran buta huruf dan pelajaran biasa, tapi diberi senjata. Yang pada waktu itu jadi Abah ke Malaysia teh ngajar orang Malaysia. Ya, Brunei Darussalam di perbatasan kan bergaul. Di Kalimantan. Iya. Yang sukan deking adalah waktu itu belum ada jenderal kan. Akhirnya menjadi tibalik orang diajar ke Malaysia. Iya. Jadi ya saya juga heran. Jadi sampai di sana juga apa ya? Dari mulai Bung Karno menyerukan membaca buku di bawah bendera Indonesia, Karno bangun ya. Nah itulah semangat itu orang Bandung tergugah. Ya saya sendiri dan beberapa ratus teman tapi udah pada meninggal. Kebetulan Pak Landung masih diberi hidup jadi tahu persis Pak Ibrahim Haji yang menyuruh kami, yang memberi pendidikan militer, memberi pendidikan spionase, toleransi mengenai teorial, kemudian semua. Saya berterima kasih semuanya. Kayak Abah jantan intinya Abah terlibat di peristiwa Bandung Lautan Api sebagai panitia lokal dan komunikasi langsung dengan Bung Karno dan Pak Ali Sastro Abijoyo sebagai waktu itu penanggung jawab konferensi. Terus Abah Oge tadi bicara nguningakeun terlibat dalam konfrontasi Malaysia. Ditunjuk langsung ke sana. Dan bahkan menjadi relawan. Sukarelawan. Kayak adik Abah dan guru resmi. Ayo kumaha teh Iwan Fals teh kumaha cik Pak Enu berana. Setelah guru resmi, Abah ditunjuk jadi guru. Waktu di SMA, di SMP 5. SMP 5. SMP 5 Iwan Fals kebetulan. Iwan Fals teh urang mana di Bandung sekolah Abah? Ya sekolahnya di Bandung, ya bapaknya tentara kan. Oh, ramana tentara. Tentara. Jadi ya orang Semarang atau orang mana jadi. Ya kebetulan aja. Jadi ya kalau soal sampai dengan tahun 1967 sampai 70-an ke sini kan Abah banyak aktif di luar. Yaitu jadi sukarelawan dia. Jadi setelah sukarelawan Ganjang Malaysia, ya Ganjang semualah anu teu benar. Abah uninga ku Iwan Fals disebut Umar Bakri. Ya, tangkos udah nggak ada terus. Gambaran guru ternyata. Iwan juga sayang. Memang atas komunikasi. Jadi Iwan berterima kasih lah. Iwan selalu di mana-mana mengatakan ini bapak guru saya. Itulah kebanggaan. Jadi terakhir dilihat tebak sareng Iwan Fals Pak. Ya pernah dibawa konser kan. Jangan canda konser. Iya. Alhamdulillah. Demikian. Iya demikian. Abi ini nggak masih gitu kan ada aja nama Kalimantan, ke Trans Studio sini. Di Trans Kalimantan ya pernah. Di Kalimantan ya di bawah ya diterangkan. Pokoknya budayawan Indonesia yang ya bukan semua juga hebat. Tapi Iwan Fals lebih hebat, lebih menghargai orang tua dan guru. Kan murid Abah yang jadi budayawan kan banyak. Enak ya Pak. Abah kan tadi jadi relawan, sukarelawan konversasi Malaysia. Kayak ayeuna ieu teh gedung relawan Pak. Iya. Nah jadi harsep. Ya jadi relawan. Ieu teh area relawan. Iya. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Nah, kumaha Abah tiasakan dia ya? Ya Abah tiasakan ya Abang punya sifat relawan sejak dulu kan. Iya. Sejak zaman Belanda udah punya hati relawan. Sukarelawan dulu. Sukarelawan. Tapi diganti ayeuna teh relawan untuk menyingkat kata kosakata kan. Ya lah, ikutin aja. Jadi dengan hati yang sukarela, mana yang benar
perlu dibantu. Nah, eta. Mana yang jujur Mana perlu nu bener dibantu. kudu dibantu. Bantu. Mana nu jujur kudu dibantu. Mana nu anti korupsi Kudu dibantu. dibantu. Itu Kebetulan pada tahun 1920 atau 1995 sampai 20, Abah sering dibawa ke Jakarta, yaitu untuk main angklung. oh. Angklung itu pada waktu itu ada Ano, saya, Mang Ujo sanes. Mang Ujo, Sami kemudian Mang Ujo kayaknya. Bapak angklungnya Pak Daeng. Pak Daeng. Ya, karena pada waktu itu Mang serombongan. Ujo teh murid Pak Daeng ya, Pak. Iya, pada waktu itu Daeng, Sutikna, Ujo, Ngalagena, Ano Landung, dan Sanusi itu satu grup. Satu grup. Karena pada waktu itu harus mengikrarkan menjadi Bapak Angklung. Ya kami setuju, Pak Ujo dan lain sebagainya. Terus memang Abah mah budayawan seniman tika pungkur Iya, ya itu jurusan angklung. Angklung. Fenomenal, Pak. Jadi langsung. Kembali ke yang tadi, Pak. Jadi kita untuk menyongsong Indonesia lebih bagus ya, untuk lebih baik, ada cepat untuk tinggal apa bukan tinggalan lah, tapi menjadi negara maju, Pak ya. Kapayun dia, Pak. Iya. Setiap berakhir abi ngawakung jeung Abah alhamdulillah nah unun. Kunaon Abah make jeung milik Pak Ganjar, Pak Mahfud cik. Ya. Ganjarnya apa? Abah ini kan orang kecil. Orang tidak punya. Ya. Orang yang seolah-olah tertindas dari zaman Belanda, zaman Jepang, Jadi boy. zaman Republik sampai ayeuna. Ya kan? Orang kecil tetap. Ya. Hanya ya mungkin kalau mengatakan sendiri, aku mah punya hati jujur, nggak setuju sama kamu kan begitu. Tapi kita kan dimusuhan. Kalau kita mengatakan itu kan dimusuhan. Ya kadang-kadang berjalan bersama, tapi tahu bahwa mereka tuh artinya tidak jujur. Jadi orang tua kita memberi pembelajaran, silain kudu jujur. Saya kudu jujur. Eta sungut ya. Jadi mulut. Kamu punya mulut harus bicara dengan baik. Ya. Kamu tidak boleh menyakiti orang. Walaupun kamu disakiti. Lamun teu percaya sana, baca Al-Qur'an. Sampai ke sana, Pak. Nah, hubungan dengan Pak Ganjar naon tah, Pak? Ya hubungan dengan Pak Ganjar kena makin ke sini makan sini. Pak Landung mengalami dari Soekarno sampai semuanya yang begitu-begitu saja kan artinya, tapi kemajuannya luar biasa. Dari mulai Bung Karno sampai hari ini tuh jangan dianggap sepele. Semua rakyat Indonesia harus hargai kemajuan. Memang sekarang kemajuan teknik dan orang pintar makin banyak. Zaman aku 40-50 tahun yang lalu orang pintar bisa dihitung. Contohnya aja insinyur hanya satu, Bung Karno. Bung Karno mengatakan insinyur di Bandung hanya saya. Itu dengan Pak Landung. Setelah minum kopi saya minum kopi. Kata Bung Karno. Iya, ngomong gitu. Tapi mungkin orang tidak percaya karena tidak ada saksi. Tapi jiwanya kan merayat ya. Iya, merayat sekali. Walaupun sekolah menak lah. Iya, sekolah menak semua. Sampai Pak Ali Sastromojoyo, kemudian kesininya Pak Muhtar, yang Pak Muhtar sana, aing mah pinter. Padahal saya udah kenal sejak zaman sebelum Asia Afrika, tapi tidak tahu siapa Muhtar itu kan. Muhtar Kusuma Atmaja. Iya, Muhtar Kusuma Atmaja, kemudian Pak Dago itu, Pak Juanda, sekolah lah, mana mah sana ulin di Pasar Baru kan gitu. Ya karena bermain itu sambil memberi pelajaran. Jadi saya tertinggal dalam sekolah. Tapi kamari ngopi wartos, Abah tepang sareng Pak Mahfud ya Pak. Iya. Kumaha? Saya ketemu di Grand Hotel. Oh di waktu kan di Prianger. Iya di Prianger. Di Prianger. Terus? Ya bicara, beliau mengatakan dan saya dipegat sebelum pidato, Pak Mahfud awas anti korupsi. Harus korupsi harus diberantas. Pak Mahfud hanya menjawab, ya akan saya kejar aja gitu. Akan saya kejar. Iya, akan saya kejar. Mengapa saya bilang begitu? Sebab tahu Pak Mahfud
jadi tidak jadi wakil presiden, dia menteri, mempunyai kekuasaan untuk bisa mengganyang orang itu. Abah yang percaya ke Pak Mahfud? Saya sangat percaya. Sangat percaya. Kalau Pak Mahfud tidak terkontaminasi oleh teman-teman yang lain. Saya percaya sama Pak Mahfud. Jadi Abah yakin Pak Ganjar jadi presiden, Pak Mahfud wakil, dan pasti akan memberantas korupsi. Memberantas korupsi. Itu baru berantas korupsi. Tidak banyak kok orang kita. Kalau tidak salah kemarin ada orang-orang dari luar mengatakan kalau Indonesia tidak ada korupsi akan sejahtera. Itu orang Eropa bilang begitu kan. Bintaranya dari Belanda, dari Jepang, ada dari Australia. Ya. Ternyata orang yang datang ke Abah itu orang-orang pinter. Kamu diurama profesor, doktor gitu. Jadi yang jujur tadi apa? Penting. Yang tidak menyakiti orang, yang sederhana dan adil. Yang tidak korup, yang adil. Adil itu bukan artinya adil KB kudu make baju halus, semampunya yang pada waktu itu. Jadi Abah enaknya siap dan relawan untuk Pak Ganjar Pranowo. Siap. Bahkan saya ada ide-ide ke Pak Ganjar itu. Jalankan. Kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud kompak, saya siap memberantas korupsi. Pasti jadi presiden. Nah, itulah saya kira di antaranya itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami sebangsa setanah air, ya, inilah perbincangan Pak Landung manusia semua zaman. Sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi masih hidup. Dan beliau alhamdulillah dan hari ini di usia 99 tahun masih punya hak pilih dan menetapkan dirinya untuk memilih calon presiden Pranowo, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Terima kasih. Sampurasun, merdeka. Merdeka. Atur nuhun, Pak. Sampai-sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.